Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. DRS M. Ngalim Purwanto menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2009 halaman 76 bahwa secara etimologi supervisi, terdiri dari dua kata super and vision yang berarti atas dan penglihatan. Dengan demikian secara etimologi supervisi diartikan sebagai penglihatan dari atas. Merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi di mana yang melihat berkedudukan lebih tinggi daripada yang dilihat. Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan supervisi dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Dalam bab 1 pasal 6 telah dikatakan bahwa supervisi adalah aktivitas menentukan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Jadi supervisi mempunyai pengertian yang luas. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah, yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personal sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ia berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran dan sebagainya. DRS Herabudin, M.Pd juga menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2009, halaman 195 bahwa singkatnya, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Lalu ada juga Bapak Purwanto, 1987, mengatakan supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Di dalam buku yang berjudul Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, halaman 18 menjelaskan bahwa secara etimologi akademik adalah bersifat akademis. Bapak Jamal Mamur Asmani menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah, Yogyakarta, Diva Press, 2012 halaman 92 bahwa yang dimaksud dengan supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bapak Ari Kunto menyebutkan di dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Supervisi, Jakarta, Lineka Cipta, 2006, halaman 12 bahwa supervisi akademik bukan hanya membantu guru dalam memahami pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuannya tapi juga membantu guru dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswanya sebagai dasar analisis dalam menyusun rencana pembelajaran secara tepat. Di samping itu, supervisi membantu guru agar memiliki kemampuan dalam mengembangkan kecakapan pribadi. Lalu karakteristik supervisi akademik ada 8 diantaranya. 1. Supervisi diberikan berupa bantuan, bukan perintah, sehingga inisiatif tetap berada di tangan tenaga kependidikan. 2. Aspek yang disupervisi berdasarkan usul guru, yang dikaji bersama kepala sekolah sebagai supervisor untuk dijadikan kesepakatan. 3. Instrumen dan metode observasi dikembangkan bersama oleh guru dan kepala sekolah. 4. Mendiskusikan dan menafsirkan hasil pengamatan dengan mendahulukan interpretasi guru. 5. Supervisi dilakukan dalam suasana terbuka secara tatap muka, di mana supervisor lebih banyak mendengar serta menjawab pertanyaan guru daripada memberi saran dan pengarahan. 6. Supervisi sedikitnya memiliki 3 tahap yakni pertemuan awal, pengamatan dan umpan balik. 7. Adanya penguatan dan umpan balik dari kepala sekolah sebagai supervisor terhadap perubahan perilaku guru yang positif sebagai hasil pembinaan. 8. Supervisi dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan suatu keadaan memecahkan suatu masalah. Ada 2 tujuan supervisi akademik. 1. Tujuan umum. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar mampu meningkatkan kualitas kinerja dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. 2. Tujuan khusus seperti A. Meningkatkan kinerja siswa dalam perannya sebagai peserta didik. B. Meningkatkan mutu kinerja guru sehingga berhasil membantu membimbing siswa untuk mencapai prestasi belajar dan pribadi.
C. Meningkatkan efektivitas kurikulum sehingga berdaya guna dan berhasil, baik dalam proses belajar serta mendukung dimilikinya kemampuan pada diri lulusan. D. Meningkatkan keefektifan sarana dan efisiensi prasarana untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. E. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah. F. Meningkatkan kualitas situasi umum. Lalu prinsip supervisi akademik ada 14. 1. Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah. 2. Sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran. 3. Objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen. 4. Realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya. 5. Antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. 6. Konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. 7. Kooperatif, artinya ada kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. 8. Kekeluargaan. 9. Demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. 10. Aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi. 11. Humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, sabar, antusias, dan penuh humor. 12. Berkesinambungan, supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah. 13. Terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan. 14. Komprehensif, artinya memenuhi tujuan supervisi akademik. Menurut Depdiknas menyebutkan bahwa ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh supervisor dalam melaksanakan tugas supervisi. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: 1. Supervisi hendaknya dimulai dari hal-hal yang positif. 2. Hubungan antara pembina, supervisor, dan guru hendaknya didasarkan atas hubungan kerabat kerja. 3. Supervisi hendaknya didasarkan atas pandangan yang objektif. 4. Supervisi hendaknya didasarkan pada tindakan yang manusiawi dan menghargai hak asasi manusia. 5. Supervisi hendaknya mendorong pengembangan potensi, inisiatif, dan kreativitas guru. 6. Supervisi hendaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru. 7. Supervisi yang dilakukan hendaknya dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta tidak mengganggu jam belajar efektif. Lebih lanjut disebutkan bahwa prinsip-prinsip supervisi di atas merupakan kaidah yang harus dijadikan landasan di dalam melakukan supervisi. Seperti itulah dijelaskan dalam buku yang berjudul Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru, Bandung, Alfabeta, 2009, halaman 45. Supervisi akademik sangat penting untuk membantu dan melayani guru melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan, sikap, kedisiplinan serta pemenuhan kebutuhan meliputi: A. Merencanakan supervisi. B. Merumuskan tujuan supervisi. C. Merumuskan prosedur supervisi. D. Menyusun format observasi. E. Berunding dan bekerja sama dengan guru. F. Mengamati guru mengajar. G. Menyimpulkan hasil supervisi. H. Mengkonfirmasikan supervisi untuk. I. Keperluan mengambil langkah tindak lanjut. Cara menyusun program. Adapun langkah-langkah untuk menyusun program meliputi: 1. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah-masalah proses pembelajaran yang dihadapi guru sehari-hari yang ada di sekolah atau di wilayah pembinaan untuk mengenal dan memahami masalah yang sedang dirasakan guru sehari-hari. Pengawas dapat melakukan berbagai cara. Misalnya melakukan observasi kelas, menyelenggarakan rapat sekolah, wawancara informal atau pertemuan pribadi dengan guru. 2. Menganalisis masalah. Masalah-masalah yang berhasil diidentifikasi selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut dengan maksud untuk memahami esensi masalah sesungguhnya dan faktor-faktor penyebabnya. Selanjutnya masalah-masalah tersebut diklasifikasikan dengan maksud untuk menemukan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan guru di sekolah atau di wilayah. 3. Merumuskan cara-cara pemecahan masalah. Dalam proses pengkajian terhadap berbagai cara pemecahan yang dilakukan, maka setiap alternatif pemecahan dipelajari kemungkinan keterlaksanaannya dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor peluang yang dimiliki seperti fasilitas dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi.
Alternatif pemecahan masalah yang terbaik adalah alternatif yang paling mungkin dilakukan dalam arti lebih banyak faktor-faktor pendukungnya dibanding dengan kendala yang dihadapi. Di samping itu, alternatif pemecahan yang terbaik memiliki nilai tambah yang paling besar bagi peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa. 4. Implementasi pemecahan masalah. Saat yang paling kritis dalam setiap upaya perbaikan pengajaran adalah apakah guru mempraktekkan gagasan yang telah dipahaminya di kelas. Hasil pemecahan masalah bukan sekedar untuk dipahami, akan tetapi yang lebih penting adalah pelaksanaannya di kelas. Hal ini sangat penting, karena upaya perbaikan atau pembaharuan pengajaran apapun tidak akan mempunyai dampak terhadap peningkatan dan proses hasil belajar mengajar apabila tidak dipraktekkan di kelas. 5. Evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dalam supervisi adalah proses pengumpulan informasi yang diperlukan untuk selanjutnya digunakan bagi upaya perbaikan pengajaran lebih lanjut. Bahan-bahan yang diperoleh tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk menyusun kegiatan tindak lanjut yang sekaligus menjadi masukan penyusunan program pembinaan selanjutnya. Menyusun program kerja kepengawasan ada dua langkah. 1. Konsep dasar program. A. Program pengawas ada dua macam. Program tahunan untuk kolektif kabupaten atau kota dan program semester untuk individual pengawas bagi sekolah-sekolah di bawah tanggung jawabnya. B. Program kepengawasan sekolah menjadi pedoman atau acuan bagi pengawas dalam melaksanakan tugasnya. C. Program pengawas sekolah disusun berdasarkan analisis hasil kepengawasan tahun lalu dan analisis kebijakan yang berlaku saat ini. 2. Langkah-langkah menyusun program kepengawasan ada dua, yaitu langkah-langkah menyusun program tahunan dan langkah-langkah menyusun program semester. Untuk yang pertama yaitu langkah-langkah menyusun program tahunan maka ada dua langkah. Langkah 1 adalah mengidentifikasi hasil pengawasan sebelumnya dan kebijakan bidang pendidikan, dan langkah kedua adalah mengolah dan menganalisis hasil pengawasan sebelumnya. Mengolah dan menganalisis hasil pengawasan tahun lalu meliputi beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu antara lain, mengelompokkan masalah berdasarkan ruang lingkupnya, menganalisis masalah menjadi lebih rinci, mencari faktor penyebab setiap masalah yang dianalisis dan mencari alternatif saran atau pemecahan masalah. Adapun untuk yang kedua yaitu langkah-langkah menyusun program semester ada 4. 1. Menjabarkan program tahunan dan dikaitkan dengan identifikasi masalah dari sekolah binaan. Semua masalah dari sekolah binaan dikelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam kelompok sumber daya sarana prasarana, sumber daya manusia, sumber daya lingkungan, program sekolah, proses belajar mengajar dan hasil belajar. 2. Mengolah dan menganalisis hasil identifikasi yang dikaitkan dengan hasil penjabaran program tahunan. Pengolahannya meliputi pengelompokan masalah ke dalam kelompok yang sama di setiap sekolahan, kemudian juga dikelompokkan sesuai dengan skala prioritas. Dengan demikian akan diperoleh masalah sejenis dan masalah yang mendesak untuk dimasukkan ke dalam program catur bulan. 3. Merumuskan rancangan program semester dengan kriteria dan terakhir atau 4. adalah menyampaikan dan mengkoordinasikan kepada koordinator pengawas sehingga mendapat masukan dan dukungan. Berdasarkan masukan itu dilakukan revisi program semester sehingga menjadi program semester yang mantap dan siap untuk dilaksanakan. Adapun untuk merumuskan rancangan program semester dengan kriteria antara lain. 1. Disusun berdasarkan ketentuan yang ada. Sekurang-kurangnya berisi sekolah yang akan dikunjungi. 2. Waktu atau jadwal kunjungan. 3. Alat pengumpulan data atau instrumen. 4. Teknik analisis data. 5. Substansi atau objek yang diawasi. 6. Pendekatan dan metode yang digunakan. Untuk program pelaksanaan supervisi akademik ada 3 tahap seperti tahap penyusunan program supervisi, lalu ada tahap persiapan seperti persiapan format atau instrumen supervisi, lalu mempersiapkan materi pembinaan supervisi, lalu mempersiapkan buku catatan serta mempersiapkan data supervisi pembinaan sebelumnya. Untuk tahap pelaksanaan, diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan, dan setelah itu dilanjutkan tahap tindak lanjut. Untuk langkah-langkah tindakan supervisi diantaranya: A. Perencanaan planning. B. Tindakan action. C. Pengamatan observation, refleksi, reflection. D. Kegiatan dalam tindakan supervisi. E. Korektif, preventif, konstruktif, kreatif. F. Hasil kegiatan tindak lanjut supervisi. G. Kemajuan, peningkatan. Diberi penghargaan material, non-material. H. Tidak ada perubahan.
Untuk perbedaan supervisi akademik dengan supervisi pembelajaran adalah supervisi akademik hampir sama dengan supervisi pembelajaran. Jika supervisi pembelajaran fokusnya pada proses pembelajaran guru, maka supervisi akademik sifatnya lebih kompleks. Dikatakan kompleks karena tidak hanya pembelajaran, tapi juga menyentuh kurikulum, penelitian, kelompok kerja guru, dan lain sebagainya. Daftar Pustaka, Ari Kunto, Dasar-Dasar Supervisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2006. Asmani, Jamal Mamur, Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah. Yogyakarta, Diva Press, 2012. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka, 2005. Herabudin, Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung, CV, Pustaka Setia, 2009. Makawimbang, Jerry H., Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung, Alfabeta, 2011. Muslim, Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru. Bandung, Alfabeta, 2009. Purwanto, M. Ngalim, Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2009. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.